pendidikan tanah air memang tengah menjadi sorotan. Selain soal perundungan aksi tak terpuji juga kerap dilakukan pelajar kepada gurunya. Dan baru-baru ini salah satu senator asal Bali tiba-tiba melakukan sidak ke SMK Negeri 5 Denpasar dan menemui 3 orang siswa tengah dihukum menulis selama 1,5 jam oleh guru BK lantaran terlambat masuk sekolah. Yang mengejutkan, mereka dihukum lantaran telat 3 menit. Sontak saja Arya weda karena memarahi para guru, khususnya guru BK yang sudah memberikan siswa tersebut hukuman. 5 menit. 3 menit. Bapak nggak usah ngelindungi guru, Pak. Mereka bayar soalnya, Pak. Udah, Pak, udah. Sudah lah. Apa dasar hukumnya ya? Kok bisa sampai 2 halaman begini? Nanti kalau anak tuh cepat-cepat dia tabrakan seperti tempat sekolah lain, itu nabi itu kan gimana ya? Toleransi itu ada. Ini tuh gimana diapain ini terus? Ini kan termasuk pembulian ya. Ini termasuk pembulian loh, Bu. Anak tuh cepat dia masuk kelas biar dapat pelajaran karena sekolahnya dapat APBN dari pemerintah Republik. Saya mengeluarkan uang APBN-nya agar mereka masuk kelas, bukan untuk menerima hukuman. Pak, cuma 3 menit, Pak. Bukan 20 menit. Kasihan kali, Pak. Udah anaknya ya, namanya kita kan juga nggak tahu ya. Mungkin bisa jadi macet di jalan, atau mungkin yang bisa jadi dia harus menyelesaikan tugas apa dulu dari ibunya atau bagaimana gitu. Kita banyak faktor-faktor yang mungkin anak itu bisa terlambat gitu kan. Mungkin bisa jadi bukan disengaja, Pak, gitu. Apalagi telatnya cuma 3 menit. Masa 3 menit disengaja kan? Pasti ada faktor yang membuat dia akhirnya terlambat. Kalau menurut aku sih kurang elok ya kalau misalkan hanya terlambat 3 menit lalu anak dihukum 1,5 jam gitu kan. Sayang gitu waktu yang terbuang untuk dia bisa menimba ilmu yang seharusnya gitu loh. Jadi mau nggak mau kan pelajaran yang seharusnya dia terima kebuang gitu. Arya juga mengkritik hukuman yang diberikan lantaran menurutnya itu termasuk ke dalam perundungan. Arya menambahkan bahwa seharusnya anak yang telat harus cepat-cepat bisa masuk ke kelas agar tidak tertinggal pelajaran, bukan dihukum menulis hingga akhirnya mereka tertinggal 2 mata pelajaran. Nah, anak mau diapain sekarang? Ini kalau misalkan situasi macet, situasi apa, kami aja di kantor pemerintah terlambat 5 menit, 10 menit, nggak masalah karena situasional. Saya kira Anda guru BK harus datang ke kantor saya, Anda jelaskan. Saya akan undang nanti Pak ke kantor saya Pak, dan jelaskan di depan saya apa sih maksud tujuannya. Kalau perlu kita minta penjelasan di depan aparat. Ini sudah jam 9, kamu masuk 7.30 ya? 7.30? 1,5 jam ngapain aja? Terlambat tuh kasih dia buang ambil sampah atau push up 3 menit, 3 kali 5 menit, senang badan sehat. Atau suruh dia lari 1 kali aja lapangan ini cukup kok, 10-5 menit masuk. Ini temuan nih baru pertama kali saya lihat di sekolah di Bali seperti ini. Nama sekolah anak jadi jelek loh. Belum lagi masalah anggaran dana bos sekitar 5M ditambah uang komite sekitar 3,6M. Disiplin oke, bagus sih kalau tapi itu dilakukan mungkin kalau udah berkali-kali, Pak. Taruhlah udah 3 kali deh. Jadi kalau menurut aku sih cukup dengan peringatan dulu sekali dan ditanyakan kenapa, ada apa nih kok bisa telat 3 menit. Itu aja dulu. Kalau memang sudah tahu faktornya adalah mengenai apa dan memang tiba-tiba itu urgent banget, ya kalau aku bilang sih kasih masuk aja dulu. Kalau memang 3 kali dia masih begitu, ya baru kasih hukuman. Di sisi lain, Arya juga meminta kepada para guru khususnya guru BK agar memberikan toleransi kepada siswa yang terlambat masuk ke sekolah. Apalagi kondisi Denpasar saat ini terbilang padat dengan kendaraan alias macet. Paham ya? Kamu mulai hari ini tidak boleh ada lagi kayak begini-begini ya. Yang sehat. Suruh muter aja ini, sehat, keringetan, masuk kelas, selesai. Itu bukan masalah fisik, itu masalah disiplin, bukan begitu aja. 5 menit hukuman selesai, masuk. Ini disuruh ngeringkas. Kan ketinggalan berapa pelajaran kamu? 1 atau 2? Tak ayal, video ini pun menuai reaksi beragam dari para warganet. Ada yang mendukung dengan apa yang disampaikan Arya, ada pula yang menentang. Menurut saya sih sebetulnya dari pihak sekolah udah melakukan langkah yang benar ya. Jadi untuk menegakkan tata tertib, apalagi siswa yang terlambat diberikan punishment. Tapi di sini saya melihat
untuk hukuman tersebut tampaknya agak kurang sesuai ya. Yakni kalau misalkan seperti yang di video yang memang terlihat itu siswa hanya terlambat 4 menit tapi diberikan hukuman 1,5 jam, yang mana hukuman 1,5 jam itu benar-benar sangat mengganggu mata pelajaran, yang mana kewajiban seorang pelajar kan memang sebetulnya untuk belajar. Alangkah lebih baiknya sih kalau misalkan untuk hukuman tersebut, untuk punishment tersebut dilakukan di luar jam pelajaran, yang mana itu tidak dapat mengganggu jam pelajaran siswa. Masih ingatkah dengan sosok Andara Early? Pemilik nama asli Andara Early, Astra Winata itu diketahui mulai terjun ke dunia hiburan sejak usia 16 tahun. Bermula dari model majalah, artis hits, akhirnya ia sempat membintangi banyak judul sinetron dan film hingga video musik. Namun saat ini Andara Early lama tak terlihat di layar kaca. Kini Andara Early muncul dengan membagikan kisahnya menjadi sopir antar jemput anak sekolah. Kok karunya pulang sendiri naik ojek online? Ibunya kemana? Nelfon ibunya, Mak, lo di mana? Oh, anak lo nggak dijemput gitu. Kan gua kerja, Mak, gitu. Oh, emang rumahnya di mana? Ternyata nggak jauh dari sekolah. Akhirnya gue tanya, mau antar jemput gak? Mau, daripada mobil gue kosong, nganterin anak gue juga, anak orang gue angkut ya. Jadi lumayan buat bensin, tambahan bensin. Berawal dari keisengan menawarkan jasa antar jemput, akhirnya banyak orang tua murid yang meminta anaknya diantar dan jemput oleh Andara Early. Setelah berkoordinasi dengan pihak sekolah hingga kini Andara Early menjemput 11 orang anak. Bener, ini bukan rekayasa ya. Jadi gue kan suka seneng bacain ini status-status WA gitu kan. Ada dia tulisnya gini, apalagi ya. Lagi mikir. itu tuh apa? Apalagi itu apa? Ya kayak muter otak lagi, gue harus ngapain ya gitu. Keren. Untuk ini aja, untuk nyari cuannya. Nyari kesibukan sih, lo nyari cuan juga gitu kan ya. Jadi Susi jalan. Nah, antar jemput ya kan, anak. kalau sekarang karena jalan. libur jadi break dulu ya anak sekolah kan. Lah, kenapa harus break dulu? Ya kan libur. Jangan buat anak sekolah aja. Diseriusin dong. Antar jemput karyawan mungkin. Iya benar, bisa aja nanti dari. Tak hanya jasa antar jemput, Andara juga berjualan dimsum di kantin sekolah. Meski keputusannya itu sempat dipertanyakan oleh orang-orang di sekitar, bukan tanpa alasan mereka mengutarakan hal tersebut. Pasalnya Andara sempat menjadi bintang sinetron masyhur. Gue akhirnya anak seneng kan, si Galina tuh seneng dibikinin bekal-bekal. Ya udah bikin sushi deh buat sekolahnya dia. Iseng posting, ada orang tua yang, apaan tuh, Mak? Oh, gue mau dong, anak gue mau. Akhirnya, loh, kok banyak yang mau? Akhirnya gue jual, masih Alhamdulillah. Masih jalan? Masih jalan ya, maksudnya itu. Sebelumnya, tepat di awal tahun 2023, Andara juga sempat menjadi sorotan setelah menceritakan kisahnya yang melunasi cicilan KPR rumah selama 12 tahun. Andara sempat bekerja di kantoran selama 5 tahun, usai memutuskan hengkang dari dunia hiburan. Telepon lagi. Kalau misalnya sisa hutang sebenarnya berapa sih? Pengen ngecek kan? Karena udah ngerasa dari tenor 20 tahun, udah 8 tahun jalan nih, sisa 12 udah kan? banyak lah gitu udah ya. Banyak. Berapa? Hah? Ngurangin setik. Sama yang gua awal pinjam. Langsung, hah? 8 tahun bekerja? Oh my kerja God. keras sebagai kuda, sia-sia cuy. Masih sama angkanya. Beda tipis banget. Kan bete banget. awal tuh bayar bunga doang, Iya, nah. jadi kayak cuma beda 2-3 juta meren. Padahal 8 tahun itu teh. 8 tahun harus dibukin langsung kayak, apa? Aku dibagi-bagi. Segitu utangnya. Mikir-mikir lagi, kalau kita mau lunasin syaratnya apa gitu. Tinggal bayar sisanya Penalti palingan sama ya. penalti berapa persen sih? Ternyata nggak nyampe 5% gitu hitungannya. Hitung-hitung, loh kok jauh lebih sedikit, maksudnya dibanding yang kita harus cicil, 14 tahun lagi itu kan. Udah deh, coba bongkar tabungan. Ada berapa? Semua di rekening bank A, B, C gitu. Dikorek-korek. Punya apa? Kamu kan punya emas, Bugi. Wah, tahu-tahuan lagi lo punya emas, gue nggak bisa ini lagi kan, udah nggak bisa Si Bugi tahu aja. jemputin lagi kan. Udah deh, coba tas lagi, emas lagi naik Tinggi, juga. alhamdulillah. Dan tanya-tanya ke toko emas langsung, Jual semua. bisa nggak ini
oh boleh Kak gini, ya udah aku datang jual-jualin semuanya, kekumpul langsung. Saya mau lunasin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lunasin, biarpun pas selesai ke bank untuk lunasin, tanda tangan semuanya, nggak dapat si Sertifikat. sertifikat belum, Oh, belum surat-surat dari banknya, terus kita ke ATM. Jika Andara Early memilih hidup sederhana usai tak lagi aktif